Awas, Jokowi akan diadu domba dengan PDIP. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh T.A. Nugroho. Kurang lebih 1 minggu yang lalu, saya mendapatkan semacam informasi bahwa PDIP akan secara bertahap meninggalkan pemerintahan Jokowi, dikarenakan ketidakpuasan beberapa oknum kader yang merasa bahwa Jokowi sudah melenceng jauh dari cita-cita partai. Partainya Wong Cilik. Beberapa teman dan kenalan yang saya rasa mempunyai akses informasi mengenai hal itu, satu persatu saya coba untuk saya mintai penjelasan atau keterangan. Minimal apakah mereka tahu akan hal tersebut? Anehnya, tak ada satupun yang tahu akan hal tersebut. Dari situlah kemudian saya berpendapat bahwa sepertinya informasi yang saya dapatkan itu hanyalah rumor semata, karena validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jikapun ada kader PDIP yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi menjabat sebagai presiden, maka saya rasa itu hanyalah tafsiran atau pendapat pribadi mereka saja dan bukan merupakan sikap partai. Karena dari awal Jokowi menjabat di pemerintahan sebagai wali kota Solo, kemudian naik menjadi gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya sampai sekarang masuk di periode kedua menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. PDIP adalah partai utama yang mengusung dan mendukung Jokowi. Tetapi pada sore hari tadi saya menemukan ada semacam kejanggalan terhadap informasi yang saya terima kurang lebih 1 minggu yang lalu tersebut. Walaupun pada kesempatan pertama saya menyatakan bahwa mungkin itu hanyalah rumor semata, tapi akhirnya hari ini saya menyadari bahwa rumor tersebut memang sengaja dimunculkan oleh pihak yang ingin mengadu domba antara Jokowi dengan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan menggunakan sebuah skenario propaganda. Dalam banyak artikel, secara umum bisa diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi berupa seni permainan kata yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi dengan tujuan menciptakan partisipasi aktif atau pasif untuk menyampaikan kebenaran menurut versi sang propagandis, dengan menggunakan cara-cara persuasif untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat atau massa yang menjadi targetnya, atau memperkenalkan hal-hal baru. Secara umum, sebuah propaganda sengaja dibuat dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik dan memanipulasi emosi. Dalam dunia propaganda, setidaknya ada 9 teknik yang umum dipakai oleh para propagandis untuk melancarkan sebuah skenario propaganda dengan target tertentu, dan dalam informasi yang kurang lebih 1 minggu yang lalu saya dapatkan itu bagi saya adalah sebuah awal skenario propaganda dengan menggunakan teknik testimonial. Teknik testimonial merupakan cara untuk memberikan atau menunjukkan suatu kesaksian mengenai kebaikan atau keburukan tentang suatu hal atau seseorang dengan memberikan kesaksian yang dimaksudkan tujuannya untuk memengaruhi massa agar mengikutinya. Lalu kenapa baru hari ini saya sadar bahwa itu merupakan sebuah propaganda? Ternyata trigger dari skenario propaganda tersebut baru tercipta atau bisa digunakan oleh pihak propagandis kurang lebih 2 hari yang lalu. Trigger itu adalah Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan 2 atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jadi ketika pada kesempatan pertama saya mendapatkan informasi bahwa PDIP akan secara bertahap meninggalkan pemerintahan Jokowi, saya belum menyadarinya karena memang pada saat itu kurang lebih 1 minggu yang lalu trigger tersebut belum tercipta atau belum bisa digunakan oleh pihak propagandis. Jadi menurut saya informasi awal yang saya terima tersebut merupakan semacam lampu kuning yang dalam waktu dekat akan menjadi hijau dan bisa dijalankan. Dan hari ini, skenario propaganda itu sudah mulai dijalankan oleh mereka. Coba kita perhatikan beberapa media yang secara khusus akhir-akhir ini memberitakan tentang kader-kader senior PDIP yang memprotes kebijakan Jokowi mengenai Perpres nomor 64 tahun 2020 tersebut. Setidaknya ada 2 kader senior PDIP yang distereotipkan oleh media-media propaganda, seakan mereka adalah generalisasi dari suara PDIP. Mereka adalah F.X. Hadi Rudiatmo, Wali Kota Solo, dan Ripka Jiptaning, anggota Komisi 9 DPR fraksi PDIP. Dalam pandangan saya, F.X. Hadi Rudiatmo melancarkan protes terhadap Perpres nomor 64 tahun 2020 hanyalah karena ada semacam ketidakpuasan atau semacam kekecewaan terhadap Jokowi dan elit DPP PDIP karena Gibran bisa melenggang maju dalam Pilkada Surakarta ke depannya. Sedangkan Ripka Jiptaning, dia melancarkan protes tersebut karena memang sudah menjadi tugasnya sebagai anggota dewan yang secara hakikat DPR adalah oposan pemerintah dalam sebuah negara demokrasi. Jadi,
baik suara FX Hadi Rudiatmo maupun suara Ripka mengenai protes mereka terhadap Perpres nomor 64 tahun 2020 tidaklah bisa digeneralisasikan sebagai sebuah suara atau sikap dari PDIP. Karena bagaimanapun PDIP dan Jokowi mempunyai sejarah yang saling melekat, yang sangat sulit untuk dikesampingkan atau bahkan dihapuskan. Terlepas dari itu semua, saya mencium aroma adu domba yang sangat kental dalam skenario propaganda ini, skenario untuk mengadu domba Jokowi dengan PDIP. Maka, jika boleh saya menyarankan baik untuk Jokowi maupun kader PDIP agar lebih berhati-hati ketika akan melakukan sebuah komunikasi politik ataupun komunikasi publik dengan media, karena sampai saat ini identitas dan propagandis masih belum jelas terlihat, apakah dari oposisi, apakah dari koalisi, ataukah dari pihak ketiga. Sekian, jayalah Indonesiaku.